Rencana Nasdem ingin usung Anies Sahroni, pengamat, .2 PKB PKS belum tentu mau. Is it? PKB kalau dia mengucapkan terima kasih dengan Anies ya mau lah, ya kan? Oke, jadi belum tentu tidak mau. Orang ini masih berasumsi pilkada atau pemilu itu tidak curang ya. Tapi ya kita lihat juga belum tentu juga, karena gini, target sudah tercapai tertinggi yaitu target untuk menjadi presiden ya. Jadi segentong-gentongnya sebabi-babinya sudah didapatkan. Kalau Anies maju Jakarta dan dia berhadapan dengan Prabowo kekuasaan misalnya, dan Prabowo mengendorse orang lain, let's say dia endorse Saras orangnya sendiri misalnya atau siapapun. Lalu dia gunakan segala kekuatan dan fasilitas, termasuk dia kerahkan misalnya aparat. Ya parah, gak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita ambil satu video yang ngeri-ngeri sedap ya. Yaitu video Anies Sahroni. Untuk Jakarta ini untung rugi Anies maju pilkada ex ibu kota. Jadi saudara sekalian, ini ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Nasdem sudah melamar Anies dan akan dipasangkan dengan Sahroni. Apakah benar atau tidak ya nanti kita lihat ya. Soalnya sampai sekarang Anies pun ya tidak pernah secara nyata bersikap apakah mau maju di Jakarta atau tidak. Sepertinya dia tunggu angin ya. Apakah angin baik atau angin tidak baik. Dan saya akan coba ya, terlepas sikap pribadi saya untuk melihat keuntungan dan kerugian Anies Baswedan kalau dia kembali ke DKI. Oke, coba kita lihat ya. Oke, coba kita lihat. Ini ada beritanya. Rencana Nasdem ingin usung Anies Sahroni, pengamat, .2 PKB PKS belum tentu mau. Is it? PKB kalau dia mengucapkan terima kasih dengan Anies ya mau lah, ya kan? Oke, jadi belum tentu tidak mau. Ini ada juga berita dari teman saya yang mengatakan bahwa saya tidak lihat di televisinya ya, dari teman Partai Umat. Kompas TV, jubir Nasdem dan PKS menyatakan akan mendukung Anies Rashid Baswedan untuk maju pilkada DKI. Semoga PKB juga mendukung. Oke, saudara sekalian, orang ini masih berasumsi pilkada atau pemilu itu tidak curang ya. Tapi ya kita lihat juga belum tentu juga, karena gini, target sudah tercapai tertinggi yaitu target untuk menjadi presiden ya. Jadi segentong-gentongnya sebabi-babinya sudah didapatkan. Tapi coba kita bacakan dulu ya sebelum saya membahas ini lebih lanjut ya. Rencana Nasdem ingin usung Anies Sahroni, pengamat ya, belum tentu mau. Oke. Soal mau atau tidak itu soal yang bisa dikondisikan sesungguhnya. Tapi kita akan lihat coba apakah memang iya akan sulit maunya. Coba kita lihat ya.
Coba kita bacakan ini ya. Sebagaimana dilansir oleh berita dari mana ini ya? Republika.co.id ya. Republika.co.id Jakarta. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menanggapi ihwal pernyataan Partai Nasdem yang menginginkan untuk mengusung Anies Baswedan duet bersama Ahmad Sahroni di pemilihan gubernur Pilgub Jakarta 2024. Adi menyaksikan terwujudnya keinginan tersebut jika tidak ada partai politik lainnya yang setuju untuk mendukung duet tersebut. Kuncinya ada partai lain yang siap gabung dukung. Kalau tidak ada, duet itu tidak bakal terjadi, kata Adi saat dihubungi Republika.co.id Sabtu. Bila perlu itu presidensial thresholdnya itu dihilangkan ya. Kemudian Adi menjelaskan Partai Nasdem tidak bisa mengusung Anies Sahroni sendirian karena tak cukup kursi di legislatif. Diketahui Partai Nasdem memperoleh 11 kursi di DPRD Jakarta pada Pileg 2024, sementara syarat partai mengusung calon gubernur adalah sebanyak 22 kursi. Nah, ini sontoloyo ya, tapi nanti coba kita lihat. Menurut Adi akan terjadi kerumitan jika Nasdem benar-benar ingin menjagokan Anies Sahroni. Kerumitan itu tidak lain tentang ada atau tidaknya partai yang berkenan bergabung. Saat ditanya mengenai peluang PKS dan PKB untuk mendukung rencana Partai Nasdem, Adi pun menyaksikan itu meski Nasdem, PKS dan PKB berkoalisi di Pilpres 2024, namun tidak semudah itu terjadi kesepakatan untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur dari satu partai saja. Money talks ya. PKS dan PKB belum tentu mau. PKS atau PKB mungkin akan menyorongkan kader internal mereka juga untuk bisa maju, tuturnya. Lebih lanjut, Adi menyebut PKS dan PKB akan mempertanyakan mengenai keuntungan apa yang akan diperoleh keduanya jika melanggengkan keinginan Nasdem mengusung Anies Sahroni. Kalau PKB dan PKS dukung duet tersebut, dua partai itu dapat apa? Politik itu soal untung rugi, tegasnya. Lantas Adi mengatakan jika memang tidak ada partai yang mau bergabung, Partai Nasdem harus memilih antara Anies atau Sahroni untuk dijagokan di Pilkada Jakarta 2024. Dan mencari partai yang mau diajak koalisi bersama untuk majukan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kan bisa juga Nasdem mengumpulkan tanda tangan, selesai kalau memang mau ya, oke. Jika tak ada partai yang mau gabung, tentu Nasdem mesti milih antara Anies atau Sahroni yang harus dimajukan, tegasnya. Sebelumnya diketahui Partai Nasdem memungkinkan untuk memajukan duet Anies Baswedan Ahmad Sahroni dalam Pilgub Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem Jakarta Wibi Andrino. Ini duet Anies Sahroni memang masih dalam kajian mendalam dari DPP. Dewan Pimpinan Pusat Partai, kata Wibi kepada wartawan. Ini keponakan Surya Paloh ya. Dia menjelaskan Anies tetap menjadi top priority untuk diusung Partai Nasdem dalam Pilgub Jakarta. Sebagaimana yang telah diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sebelumnya. Menurut Wibi, Anies memiliki kapabilitas untuk kembali memimpin Jakarta. Untuk Nasdem ya sebenarnya publik Indonesia sudah tahulah prioritas ke siapa. Kita pasti menginginkan our former governor Bapak Anies Rashid Baswedan untuk kembali ke Jakarta. Ini sebenarnya bukan inginnya Nasdem, tapi inginnya majority masyarakat Jakarta. Kinerja beliau selama 5 tahun terakhir ini sangat amat dirasakan, jelasnya. Wibi menuturkan akan sangat disayangkan jika Anies tidak kembali ke Jakarta untuk melakukan pembangunan yang strategis ke depan. Mengingat saat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017-2022, Anies dianggap berhasil melakukan pembangunan dan kemajuan di Jakarta. Lantas, Wibi mengungkapkan di samping memprioritaskan Anies, Partai Nasdem juga memiliki kader internal yang juga kompeten dan berpotensi menjadi pemimpin di Jakarta. Secara internal juga kita punya nama-nama lain, ada Bang Ahmad Sahroni Gubernur Tanjung Priok, mungkin bisa by step menjadi Gubernur Jakarta, tuturnya. Lebih lanjut, Wibi mengatakan DPW Partai Nasdem Jakarta saat ini masih melakukan pendalaman dan penggodokan mengenai figur-figur tersebut atau figur-figur lainnya. Kita di DPW lebih kepada konsolidasi struktural,
mempersiapkan infrastruktur partai bila mana nanti sudah diputuskan oleh tingkat pusat. Kita kerja bisa secara optimal terwibi. Jadi sahabat daerah sekalian, kalau kita misalnya lihat ini ya, kalau kita lihat misalnya ada polling yang pernah dibuat misalnya, mayoritas sobat RH itu tidak setuju kalau Anies dijadikan gubernur, ya. Oke. Nah ini ya. Bahkan mereka mendukung Sudirman Said. 31 simpul relawan Anies ajukan Sudirman Said sebagai Cagup Jakarta. 32.000 setuju, pendukung 76%, tidak setuju, tidak mendukung 17%, ragu-ragu 7%. Ya. Videonya sendiri ditonton kurang dari 10.000. Tapi pollingnya 32.000. Oke. Kemudian kalau mengenai Anies, mereka mayoritas mengatakan Anies tidak setuju kalau nih, apakah Anda setuju Anies membentuk partai perubahan? Oh, ini soal partai perubahan ya. Soal partai perubahan. Oh, ini ada juga nih. Mana yang Anda dukung? Anies maju Pilgub Jakarta 29%, tidak maju 69%, ragu-ragu 3%. Jadi 24.000 itu bisa di capture ya. Berapa hari yang lalu itu mengatakan tidak setuju kalau Anies maju. Ya, politik itu dinamis, termasuk juga cara pandang, cara pikir kita dinamis setelah mendapatkan masukan-masukan. Nah, sekarang pertanyaannya sobat sekalian, apa keuntungan dan ketidakuntungannya ya Anies maju atau tidak sebagai gubernur Jakarta? Oke. Menarik ini tentunya ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya, pertama saya mau bicara keuntungannya. Keuntungannya dulu ya, biar kita senang dengarnya. Keuntungannya adalah Anies memiliki real power. Memiliki anggaran. Ini asumsinya kalau dia jadi ya. Padahal tidak jadi pun bisa jadi juga. Maksudnya bisa jadi tidak jadi ya. Dia punya real power. Oke. Dengan real power tersebut, maka dia bisa melakukan banyak hal dengan anggaran kurang lebih 80 triliun itu. Dan itu Jakarta termasuk yang paling mewah. Ya. Apalagi misalnya nanti dia tidak menjadi ibu kota. Wah, itu Prabowo sana ke IKN sana, ya kan? Maka bisa jadi Anies akan overexpose dia karena wartawan-wartawan, pengamat-pengamat mana mau pindah ke IKN. Bahkan Prabowo sendiri juga nggak mau pindah ke IKN ya. Mungkin Gibran aja nggak enak sama ayahnya atau bapaknya, dia mau pindah. Nah, mungkin ya, namanya mungkin. Sehingga nanti Anies ada kesempatan di-expose. Orang Indonesia ini parah, terutama medianya. Anda lebih suka mengekspos pejabat dibandingkan mengekspos orang yang punya real power di masyarakat. Jadi kalau gubernur ya sederhana karena punya anggaran. Dan lalu punya media sendiri. Pengertian media itu ada media room. Ada fasilitas yang bisa di-provide kepada media sehingga media akan memberitakan karena sudah di-provide. Nah, ini yang menjadi persoalan sesungguhnya sobat era sekalian. Ya. Jadi kalau tidak ada jabatan, maka expose-nya akan kurang. Dan kalau expose-nya kurang, maka peluang 2029 akan mengecil. Karena mereka yang sudah tidak lagi ada panggung, itu biasanya tidak bisa lagi dianggap berada di putaran. Saya ingat dulu Jimli As-Siddiqi, calon potensial untuk menjadi presiden atau wakil presiden ketika menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Begitu panggung ketua Mahkamah Konstitusinya lewat, ya selesai orang membicarakan Prof. Jimli. Mahfud MD agak beruntung. Masih ada lika-liku yang kemudian dia lalui dan kemudian sukses. Ya, successful untuk menjadi calon wakil presiden setidaknya. Nah, oke, lalu itu keuntungannya.
Jadi keuntungannya dua. Dia punya real power, real anggaran, dan kedua dia punya peluang untuk diekspos menuju 2029. Wartawan-wartawan akan dengan senang hati mengeksposnya. Dan ini pasti menggoda. Oke. Tapi pertanyaan saya, buat apa kalau sekedar kontestasi di 2029 tanpa memperbaiki struktur atau memperbaiki governance pemilu? Ya sama lagi. Kita akan dihantam politik gentong babi, dihantam politik bansos, dihantam ketidaknetralan aparat. Karena itu masalah utamanya. Kalau sementara bisa dipastikan Prabowo Subianto itu akan menjadi presiden untuk periode kedua. Dan belum ada pengalaman presiden yang menjabat satu periode penuh, kecuali Megawati kan tidak penuh, itu kalah dalam pemilihan presiden. Paling tidak N-nya memang baru dua, baru SBY dan Jokowi. Tapi paling tidak ya itu memberikan ilham bahwa dalam posisi incumbent itu akan sulit dikalahkan. Oke? Kalau strukturnya tidak berubah. Nah, mengubah struktur itu mendidik masyarakat, itu jalan terjal. Oke? Nah, sobat era sekalian, karena itu kerugiannya adalah kita tidak, Anies pertama ya, kerugian secara psikologi, Anies menurunkan derajatnya dari tokoh oposisi potensial ya di dalam society ya atau di dalam political society, tergantung apakah dia mau membentuk partai politik atau tidak. Padahal dia punya peluang untuk itu, menjadi tokoh oposisi yang bisa mendidik masyarakat, memperbaiki governance pemilu, kemudian juga mengumpulkan kekuatan real di masyarakat dan berubah struktur masyarakat. Jadi tidak sekedar bahwa dia kemudian menjadi orang populer untuk dicalonkan partai-partai politik. Karena partai-partai politik udah tahu 2029 siapa yang akan mencalonkan Anies Baswedan seandainya struktur politiknya tidak berubah. Nanti semua partai akan dirangkul Prabowo, bisa jadi kemudian dia calon tunggal. Dan lawannya kota kosong. Kan bahaya sekali. Bisa kalau seandainya semua partai dia rangkul dan meninggalkan PDIP saja. Calon tunggal. Kecuali MK tidak sontoloyo, dia buang presidensial threshold. Bisa jadi calon tunggal. Bayangkan. Ya kan? Bahayanya. Dia keluarkan aja perpu. Toh dia bisa dapat dukungan di parlemen bahwa calon tunggal boleh. Kan bahaya. Bahaya sekali. Sudah selesai pemilihan dengan calon tunggal. Kan kacau. Atau kalau tidak dia ciptakan calon boneka. PDIP tidak perlu ikut di luar pemerintahan, tapi dia tidak mencapai 20%, dia ciptakan calon boneka. Ya kan? Gitu. Nah, dengan demikian ya sobat era sekalian, maka yang terjadi adalah demokrasi kita rusak serusak-rusaknya kalau begitu. Dan Anies tidak memperbaiki governance pemilu, hanya berpikir bahwa dia bisa berbuat bagi orang Jakarta, tapi dia akan terbatas berbuat bagi Indonesia. Nggak bisa dong sebagai gubernur Jakarta, dia kemudian dengan seenaknya misalnya komentar hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kerjaannya. Maka kita kehilangan wadah oposisi atau pemimpin oposisi. Karena yang paling penting bagi saya bukan apakah Anies bisa berkompetisi atau tidak. Bagaimana memperbaiki governance pemilu. Selama governance pemilunya seperti ini, tata kelola pemilunya seperti ini, incumbent akan menang. Dengan cara yang paling kasar adalah yang ini. Yaitu dia rangkul semua partai politik, dia bikin semua ketua partai politik itu bermasalah, maka tidak ada satu calon pun untuk, lalu kalau mau tidak lawan kuasa otong, dia ciptakan calon boneka saja, calon yang akan dikalahkan. Dengan bantuan cukong-cukong maka menanglah, rusak. Yang tadinya punya komitmen untuk berdemokrasi, jadi hilang komitmennya karena ingin berkuasa kembali. Nah, kalau Anies di Jakarta kita akan kehilangan calon potensial pemimpin oposisi. Nah, dan ini jalan terjal. Kalau Anies menghindari jalan terjal tersebut, tapi
cari jalan yang mudah. Jadi dia berharap pamornya naik kembali, Prabowo sudah usia, dia bisa jadi calon dan berpikir bahwa, dan yang lebih fatal lagi dia minta endorse Prabowo. Oh lebih fatal lagi. Atau misalnya Prabowo ngajak dia sebagai wakil presiden untuk membujuk masa kanan. Wah lebih fatal lagi. Ya, jadi saya kasih beberapa clue saja, belum lengkap ini pasti pembahasannya. Tapi intinya adalah itu ya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dia punya real power, dia punya expose sampai 2029. Kekurangannya adalah, oh ya, dia menurunkan derajatnya. Dari tokoh nasional menjadi tokoh lokal dalam tanda kutip. Yang kedua, kita kehilangan tokoh yang punya potensi untuk menjadi tokoh oposisi baik di civil society kalau dia masih di society atau di political society kalau dia membentuk partai politik. Karena bagi saya yang kita harus perbaiki itu governance pemilu, governance demokrasi kita yang sontoloyo ini yang kita perbaiki. Kalau demokrasi kita tidak kita perbaiki, maka selama-lamanya tidak akan ada yang namanya kompetisi yang fair. Kompetisinya kompetisi sontoloyo jadinya. Oke itu ya saudara sekalian. Coba kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke. Kemudian udah berkali-kali sesepuh bangsa mengingatkan Anies Baswedan makhluk paling ambisius di Indonesia. Loh kok ambisius gimana ini? Koh Wikai. Anies itu baru satu kali menjadi berkompetisi di dalam pilpres. Satu kali berkompetisi di pilkada, kok paling ambisius? Oh Prabowo itulah. Prabowo 5 kali gimana? 2024, 2004 ikut konvensi Partai Golkar, kemudian 2009 menjadi wakil presiden, 2014 ikut lagi 5 kali pilpres. Prabowo ikut terus berkompetisi walaupun di surat suara 4 kali, bayangkan. Jadi nggak ada apa-apanya Anies Baswedan dibandingkan Prabowo Subianto kalau soal ambisi ya. Kemudian lupakan Nasdem ke depan. Oh ya, kerugian lainnya adalah Anies tidak naik kelas. Tetap saja dia akan di bawah bayang-bayang Surya Paloh. Di bawah bayang-bayang partai-partai yang dia minta, please help me. Support me. Jadi dia tidak menciptakan kekuatan real di Indonesia. Dia hanya bergantung pada support orang lain. Karena saya tokoh terkenal, please support me. Ya. Kecuali kalau dia maju dengan calon independen, nah itu beda lagi ya hitungannya. Tapi nanti kita tidak bahas itu ya. Kemudian Bung Refli, Undang-Undang Kesehatan sudah disahkan, kok ndak ada yang respon ya demo-demo. Ya masalahnya adalah kadang-kadang kita sense kedekatan kita terhadap isu tersebut yang kemudian tidak membuat kita terusik. Kadang-kadang masyarakat perlu disadarkan pada hal-hal yang hal-hal yang terlihat ya. Kemudian Jakarta dipimpin Anies hancur, buktinya pas waktu mimpin kemarin. Kok Rehan ini bilang hancur padahal banyak orang yang memuji ya. Oke. Ada yang bilang dasar makhluk nggak punya etika, gagal nyapres ikutan lagi nyagup. Nggak juga. Yang namanya Agum Gumelar itu nyawapres minimal sampai kemudian balik ke pilkada. Nggak ada masalah ya. Tapi masalahnya adalah Anies ini mau jadi tokoh besar atau tokoh mediocre saja, itu persoalannya. Mau jadi tokoh besar atau sekedar tokoh di bawah bayang-bayang Surya Paloh ya kan. Itu soalnya ya. Kemudian apa ya? Nah itulah susahnya kalau kemudian ada yang kayak buzzer, jadi ya hanya sibuk
berkomentar di antara mereka ya. Jangan lupa ini kaji ya. Jangan lupa juga makan siang gratis adalah program populis. Incumbent akan sulit dikalahkan di 2029. Belum lagi ditambah pengerahan aparat. Bagaimana kalau Anies maju DKI untuk menyelesaikan kerusakan dan kezaliman yang dilakukan Heru Budi kepada warga Kampung Bayam, jalur sepeda dan trotoar yang dibongkar, sumur resapan, kerusakan lain. Ya itu masalah sektoral. Kan tidak harus ada Anies. Bisa saja orang lain. Tapi ada satu hal yang perlu kita renungkan. Kalau Anies maju Jakarta dan dia berhadapan dengan Prabowo kekuasaan misalnya, dan Prabowo mengendorse orang lain, let's say dia endorse Saras orangnya sendiri misalnya, atau siapapun, lalu dia gunakan segala kekuatan dan fasilitas, termasuk dia kerahkan misalnya aparat, ya parah, nggak ada gunanya. Makanya saya katakan yang harus kita perbaiki itu governance ya. Yakin pilkada kemudian akan berjalan secara baik, demokratis. Mungkin ya di DKI mungkin ya. Masih bisa di DKI karena kontrol masyarakatnya lumayan. Di daerah lain akan susah. Jadi saya tidak bicara tentang kalau kalah dan menang. Kalah dan menang itu biasa dalam kontestasi politik. Tapi saya bicara mengenai mau nggak sebagai bangsa kita moving forward ke depan. Tapi dengan cara mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kemarin. Kalau mau fair, buang threshold baik di pilkada maupun di pilpres ya. Oke, sobat RS sekalian, itu saja ya. Banyak hal yang bisa kita bahas, tapi ini pembahasan yang menarik hari-hari besok ya. Tapi saya selesaikan dulu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.